Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana niyyata wa dzurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Salawat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah dirahmati Allah Tabaraka wa taala, Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan dia pandai bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala apabila dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka berdasarkan dalil ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan, kepada takmir, kepada DKM, kepada pengurus Masjid An-Nur, dan kepada seluruh panitia dan ikhwah yang telah bertahun sehingga kegiatan daurah kita dapat terselenggara sebagaimana mestinya. Semoga Allah Ta'ala catat apa yang kita lakukan ini semuanya dalam catatan amal kebaikan kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala, pada kesempatan malam hari yang penuh barokah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam rangkaian daurah Ta'siliyah Akidah, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan kitab Usul Sittah, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba. Kitab Qawaidul Arba ini dia berisikan 4 kaidah. 4 kaidah yang dengannya diharapkan seseorang apabila mereka memahami 4 kaidah ini, maka mereka akan lurus dalam beragama. Mereka akan terselamatkan dari penyimpangan dalam masalah akidah. Diharapkan mereka dapat mentauhidkan Allah Tabaraka wa taala dan tidak terjatuh dalam kesyirikan. Ya, 4 kaidah ini insyaallah akan kita bahas, dan kita mohon kepada Allah Tabaraka wa taala Rabbul Arsyil Azim bi asma'il husna wa sifatil ulya agar Allah taala berikan kepada kita kemudahan dalam membahas kitab ini, dan semoga Allah taala berikan kepada kita semuanya pemahaman. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din.
rahimahullah ustadzana wa ghafara li wa lakum hadirin wa jami'il muslimin. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أوتي شكرا وإذا ابتلي صبرا وإذا أذنب استغفرا فإن هؤلاء ثلاث أسوة السعادة. إن أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. طيب. Muallif rahimahullahu taala anhu, beliau memulai kitabnya dengan basmalah. Beliau katakan bismillahirrahmanirrahim. Hal ini beliau lakukan dalam rangka yang pertama adalah mengikuti Al-Quranul Karim. Dikatakan Al-Quran diawali dengan basmalah. Kemudian juga yang kedua adalah dikarenakan Nabi SAW ketika menulis surat, menulis risalah kepada para raja, Nabi SAW mengawali suratnya dengan basmalah. Oleh sebab itu para ulama ketika mereka menulis kitab, maka mereka senantiasa mengawali kitab mereka dengan basmalah, mengikuti Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang mana basmalah, ba di sini adalah ba al-isti'anah, artinya seorang sewaktu dia mengucapkan bismillah maka dia telah memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pertolongan dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya muallif rahimahullahu ta'ala anhu, beliau mengatakan as'alullahal karim rabbal arsil azim. Aku mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia, Rabbal Arsil Azim, yang mana Allah Ta'ala adalah pemilik ars yang agung. An yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Ta'ala senantiasa menjagamu fid dunya dan akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya, di sini jamaah rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, muallif mengajarkan kita sebuah adab yang mulia yang hendaklah senantiasa kita lakukan, yaitu senantiasa saling mendoakan antara kaum muslimin. Bertemu dengan saudaranya didoakan, assalamualaikum, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Bahkan di sini kita lihat bagaimana muallif mendoakan orang-orang yang membaca kitab ini, orang-orang yang mempelajarinya. Beliau katakan as'alullahal karim rabbal arsil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Ta'ala senantiasa menjaga orang-orang yang mereka mempelajari kitab ini dan mengajarkannya dengan keselamatan di dunia dan di akhirat.
wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga kalian yang membaca kitab ini ataupun yang mempelajarinya, yang mendengarkannya, kata muallif rahimahullah, menjadi orang yang mubarakan, menjadi seorang yang diberkahi. Berkah jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini diambil dari bahasa Arab, yaitu barokah. Dan barokah dari sisi bahasa dia berasal dari kata al-barku. Al-barku artinya adalah dada unta, yang mana ketika disebutkan, ya orang Arab menyebutkan barok al-ba'ir, artinya unta sedang meletakkan dadanya ya di atas tanah ya, dan dia menetap di tempat tersebut. Ini kata barokah. Maka kata barokah bisa diartikan dengan menetap. Oleh sebab itu dinamakan sumur dalam bahasa Arab itu adalah birkah. Dikarenakan air yang ada di sumur itu menetap di suatu tempat dan tidak mengalir. Ini makna barokah, luzum atau menetap. Kemudian juga barokah bisa diartikan dengan an-nama'u wa ziyadah, yaitu tumbuh dan bertambah. Ini dari sisi bahasa, dia adalah sesuatu yang luzum, yang menetap dan bertambah. Adapun dari sisi syar'i, yang dimaksud dengan barokah adalah kebaikan yang tetap, bahkan dia terus bertambah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan makna keberkahan adalah kebaikan yang banyak, yang terus bertambah, dan kebaikan ini tetap terus ada. Ini barokah. Jadi di sini muallif mendoakan kita semua agar kita dapat menjadi orang yang diberkahi oleh Allah Taala, yaitu di mana kita berada senantiasa kita dapat menebarkan kebaikan. Orang ketika berilmu dan ilmunya barokah, maka ilmu ini memberikan manfaat untuk dirinya, bahkan memberikan manfaat bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Ini ilmu yang barokah. Seorang yang memiliki harta yang barokah, maka harta ini bermanfaat untuk dirinya. Harta ini dia gunakan untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Taala, dan juga hartanya bermanfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Ini harta yang barokah. Ketika memiliki kekuasaan dan diberikan oleh Allah Taala keberkahan dalam kekuasaannya, maka kekuasaan yang dia miliki mendatangkan banyak kebaikan bagi dirinya dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini adalah barokah. Muallif rahimahullah mendoakan kepada kita semua, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, agar kita semua dapat menjadi orang yang penuh keberkahan, menjadi orang yang mendapatkan berkah dari Allah Taala dimanapun kita berada. Di mana kita berada, orang dapat kebaikan di sana, orang merasa senang, orang merasa terbantu dengan hadirnya kita, orang menjadi bahagia. Ini adalah keberkahan yang kita mohon kepada Allah Taala. Barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan bagi ana dan bagi antum semuanya. Jamaah dirahmati Allah Ta'ala, kemudian beliau rahimahullah melanjutkan,
wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza aznaba astaghfara fa inna haula'i thalatha unwan sa'adah. Kembali beliau mendoakan kita, semoga engkau, yaitu kita semua yang mempelajari kitab yang penuh barokah ini, semoga Allah Ta'ala jadikan kita menjadi orang-orang yang ketika mendapatkan pemberian dari Allah Ta'ala kita bisa bersyukur. Ketika mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala kita bisa bersabar. Dan ketika kita terjatuh dalam perbuatan dosa kita dapat beristighfar. Yang pertama adalah syukur. Syukur jamaah dirahmati Allah Ta'ala adalah sesuatu yang harus ada pada diri seorang muslim, yang mana seorang hamba yang tidak dapat bersyukur kepada Allah Ta'ala maka cepat atau lambat pasti nikmat itu akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya seorang yang bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka Allah Ta'ala akan tambah nikmat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, kata Allah Ta'ala, niscaya akan aku tambah nikmat untuk kalian tersebut. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih walhamdu la yakunu illa bil lisan. Jadi maksud dengan syukur adalah sesuatu yang dia harus ada dalam hati manusia, kemudian dia diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan jawarih, dengan anggota badan. Ini syukur yang hakiki. Artinya yang pertama, dia akui dalam kolbunya bahwasanya nikmat-nikmat ini semuanya datang dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, dia ucapkan dengan lisannya, dia katakan alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memberikan kepada saya nikmat. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak dapat untuk dapat ibadah kepadanya. Kalau tidak karena nikmat Allah, tidak mungkin kita bisa mendapatkan hidayah. Jika tidak karena nikmat Allah, niscaya kita tidak bisa mengerjakan sholat berjamaah. Jika tidak karena Allah, niscaya kita tidak bisa hadir dalam kajian ilmu, membahas ayat Allah, membahas sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika bukan karena Allah, niscaya kita tidak bisa mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak mungkin bisa mengerjakan sholat. Jika tidak karena Allah, niscaya kita tidak akan sanggup untuk dapat bersedekah. Jangan dikira jamaah rahmati Allah Ta'ala, sholat itu perkara yang mudah. Jika sholat itu mudah, Pak, yakin anak ini masjid yang besar, Masjid An-Nur ini yang penuh barokah, insya Allah tidak akan muat dengan jamaah kalau sholat itu mudah. Tapi kita lihat berapa soft jamaah sholat kita. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu berat, dan tidak mungkin kita bisa berangkat ke masjid sholat jamaah kalau bukan Allah yang memudahkan langkah kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semakin kita bersyukur jamaah, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Makin mudah kita melangkahkan kaki kita di masjid-masjid Allah. Makin mudah kita belajar agama, mendengarkan ayat Allah, merasa senang jiwa kita sewaktu mendengar hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Kemudian syukur dengan anggota badan, yaitu dengan melakukan perbuatan yang Allah Ta'ala ridhoi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Allah berikan kita nikmat harta,
Apa yang kita lakukan dengan nikmat ini? Kita sedekah di jalan Allah Taala. Ini bentuk syukur. Bukan hanya mengakui ini dari Allah, diucapkan dengan lisan alhamdulillah, tapi tidak mau sedekah. Ini masih belum sempurna syukurnya kepada Allah. Allah Ta'ala berikan kita nikmat berupa anak-anak. Kita katakan alhamdulillah, kita akui ini nikmat dari Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya apa? Kita didik anak kita. Kita beri dia pengetahuan agama, ajarkan baca Quran, ajarkan hadis Nabi, ajarkan sholat, ajarkan toharoh, kenalkan dia dengan Allah Ta'ala, kenalkan dia dengan Nabi Muhammad SAW. Pupuk rasa cintanya kepada agama Islam. Ini syukur, Pak. Syukur atas nikmat Allah Ta'ala. Kemudian wa idza btuliya sabara, apabila memperoleh musibah maka dia bersabar, dan jika dia melakukan dosa maka dia beristighfar. Fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Dan 3 perkara ini, Pak, kalau mendapatkan nikmat kita bersyukur, kemudian diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah kita bersabar, dan jika kita terjatuh pada dosa dan maksiat kemudian kita istighfar, maka 3 perkara ini, kata Syekh rahimahullah, unwan sa'adah. Ini adalah tanda kebahagiaan seseorang. Kalau orang ingin bahagia, lakukan 3 hal ini. Dapat nikmat dari Allah, dia bersyukur. Dapat musibah, dia bersabar karena dia tahu ini musibah datang dari Rabbul Alamin, dari Allah Ta'ala yang sayang pada dirinya. Dia jatuh pada maksiat, maka dia beristighfar kepada Allah. Ini adalah unwanu sa'adah. Ini merupakan alamat kebahagiaan yang ada pada diri seseorang. Kemudian muallif melanjutkan, i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah, kata muallif, arsyadakallahu li ta'atih, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah irsyad kepada kalian, semoga Allah Ta'ala tunjukkan kalian jalan untuk dapat taat kepada Allah. Kita lihat di sini kembali muallif mendoakan kita. Jangan pelit-pelit, Pak, doa ketemu dengan saudara, barakallahu fiik, semoga Allah berikan keberkahan bagi saya dan bagi Anda. Semoga Allah berikan kita senantiasa hidayahnya. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surganya. Terus doa. Kita tidak tahu kapan waktu mustajab yang Allah Ta'ala waktu itu ijabah doa kita. Bisa jadi pada waktu yang mungkin kita anggap ini adalah waktu-waktu yang sepele, kita doakan, ya ternyata ini adalah waktu yang Allah Ta'ala terima doa kita, maka doakan. Ya jangan pelit untuk doa gitu. Doakan saudara-saudara kita. Kemudian muallif melanjutkan, annal hanifiyyata millatu Ibrahim. Sesungguhnya al-hanifiyah adalah millahnya Ibrahim. Al-hanifiyah adalah millah. Millah adalah agama. Millahnya siapa? Millahnya Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mungkin sebagian bertanya, Ustaz, bukankah agama semua nabi itu sama? Apa agama para nabi? Agamanya Islam. Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah aku utus bagi setiap kaum itu rasul, yang mana dakwah semua rasul ini ani'budullah, mengajak manusia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala. Semua nabi dakwahnya sama, agama mereka sama, yaitu agama Islam. Dan ini adalah makna Islam secara am, secara umum. Karena nanti sewaktu ditanya apa itu Islam, maka Islam yang mana yang dimaksud di sini? Karena Islam nanti akan terbagi menjadi 3. Islam secara umum, yang dimaksud dengan Islam secara umum adalah Islam yang merupakan agama seluruh nabi dan rasul. Yang kedua, Islam
secara khusus, yaitu Islamnya Nabi Muhammad SAW, syariat Islam. Kemudian yang ketiga, Islam akhasul khas, Islam yang lebih khusus lagi, yang dia merupakan maratibuddin, tingkatan, salah satu tingkatan dari tingkatan yang ada dalam agama Islam. Yang mana Islam itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama adalah Islam, kedua iman, yang ketiga ihsan. Ya. Mungkin ada yang bertanya tadi, Ustadz, ini Hanifiyah mentauhidkan Allah Ta'ala adalah agamanya Nabi Ibrahim. Kenapa mesti Nabi Ibrahim? Bukankah semua Nabi agamanya Islam, Ustadz? Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Para ulama menjelaskan hal ini dikarenakan yang pertama adalah musyrikin Makkah pada waktu Al-Quranul Karim ini diturunkan oleh Allah Ta'ala, mereka menisbatkan agama mereka ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan mereka mengagungkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka mengakui bahwasanya bapak mereka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini adalah orang yang baik, yang benar, yang mereka mengikuti Nabi Ibrahim. Makanya Allah Ta'ala katakan bahwasanya Hanifiyah ini mentauhidkan Allah adalah agamanya Nabi Ibrahim. Ini loh agama bapak kalian dahulu, yaitu Nabi Ibrahim. Maka ikuti, ini yang benar, yaitu agama Nabi Ibrahim yang mentauhidkan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, disandarkan agama ini tadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam karena Allah Ta'ala telah menjadikan beliau sebagai imam. Allah Ta'ala berfirman, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah Ta'ala jadikan Nabi Ibrahim imamu muwahhidin, imamnya orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ya, ini 2 sebab yang dijelaskan oleh para ulama kenapa disebut millah ini adalah millah Ibrahim. Beliau mengatakan wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha, dan untuk itulah Allah Ta'ala perintahkan seluruh manusia, yaitu untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Wa khalaqahum laha, dan Allah Ta'ala ciptakan mereka untuk tujuan ini, yaitu tauhid kepada Allah. Kemudian muallif membawakan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa makna ya'budun ay yuwahidun, dan makna dari ibadah di sini adalah ibadah dengan tauhid. Nah, baik. Selanjutnya, jamaah rahmat Allah Ta'ala, muallif melanjutkan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Apabila kalian telah mengetahui, kata beliau rahimahullah, kalau Allah Ta'ala menciptakan kalian untuk beribadah, fa'lam, ketahuilah oleh kalian, annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'a tauhid. Sesungguhnya ibadah ini tidak dia disebut dengan ibadah kecuali jika disertai dengan tauhid kepada Allah Ta'ala. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a taharah. Sebagaimana halnya salat tidak dikatakan dia salat kecuali harus taharah terlebih dahulu. Ada orang yang salat jamaah, dia tidak wudu. Sah tidak salatnya? Tidak sah salat tanpa wudu.
Walaupun orang mandang dia sholat nih, kita lihat oh dia sholat, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tidak wudu. Begitulah orang yang beribadah. Mungkin manusia melihat dia ibadah kepada Allah, tapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada tauhid. Tidak ada tauhid kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dahulu orang musyrikin Makkah yang mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Musyrikin Makkah, Pak, mereka beribadah kepada Allah. Mereka tawaf di Ka'bah, mereka melakukan ibadah haji, mereka muliakan Masjidil Haram, mereka beri minum jamaah haji, ibadah kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan, wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidaklah menyembah Rob yang aku sembah, tidaklah kalian beribadah sebagaimana aku beribadah. Yang dimaksud di sini kenapa? Padahal mereka ibadah, karena ibadah mereka tidak sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Allah. Mereka ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidaklah menyembah apa yang aku sembah, tidak beribadah sesuai dengan bagaimana cara ibadah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sebagaimana seorang yang sholat, yang dia sholatnya tidak ada toharoh. Faidha dakhala syirku fil ibadati fasadat. Apabila ada kesyirikan yang masuk dalam suatu ibadah, maka akan rusak ibadah tersebut. Kal hadathi idza dakhala fit toharoh. Sebagaimana halnya hadas yang masuk dalam toharoh. Kembali muallif rahimahullah memberikan perumpamaan yang mudah untuk kita fahami. Orang, Pak, yang dia sudah bersuci, udah wudu, kemudian dia buang angin. Bagaimana status wudunya? Batal enggak? Batal wudunya. Waktu dia sholat setelah itu, enggak sah sholatnya. Maka begitu juga dengan seorang yang dia sejak balik, dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia kerjakan amalan-amalan soleh lainnya. Umur 50 dia sekutukan Allah Ta'ala. Apa yang terjadi jamaah? Fasadat, rusak tauhidnya kepada Allah Ta'ala. Sama seperti orang yang telah wudu, kemudian dia buang angin. Apa yang terjadi? Batal wudunya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala katakan, la in asrakta la yahbatanna amaluka. Apabila kalian sekutukan aku, kata Allah, aku akan hapuskan amal soleh kalian. Ini bahaya syirik jamaah rahmati Allah Ta'ala. Ibadah kita yang selama ini, sholat kita, bacaan Quran kita, tahajud kita, yang selama ini kita lakukan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, kemudian kita sekutukan Allah, maka Allah Ta'ala gugurkan amal soleh kita selama ini. Sebagaimana tadi kita udah jaga wudhu kita, kemudian kita buang angin, wudhu kita pun menjadi batal. Tidak bisa kita sholat. Waktu itu kita sholat namun tidak diterima oleh Allah Ta'ala, harus wudhu lagi. Ya, ini perumpamaan yang diberikan oleh muallif rahimahullah. Ini bahayanya kesyirikan. Kemudian muallif melanjutkan, fa idza arafta anna syirka idza khalatul ibadati afsadaha. Sekarang apabila kalian telah mengetahui, kata muallif, syirik, apabila kalian telah mengetahui bahwasanya apabila syirik ini masuk dalam suatu ibadah, afsadaha, maka akan merusak ibadah tersebut, wa ahbatal amala, dan menghapuskan amal-amal soleh, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan menjadikan orang yang tadi dia sekutukan Allah Ta'ala ini kekal dalam neraka. Arafta,
anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalika la'allallah an yukhallisaka min hadhihi syabakah wa hiya asyirku billah. Mu'allif mengatakan, setelah kalian mengetahui bahwasanya perkara yang paling penting yang harus kalian ketahui, semoga Allah Ta'ala yukhallisaka min hadhihi syabakah. Kemudian kembali mu'alif mendoakan kita, semoga Allah Ta'ala bebaskan kalian dari jaring setan ini, kata beliau. Syabakah, perangkap jaring. Syabakah itu, Pak, kenapa disebut kesyirikan ini dengan syabakah? Karena orang susah lepas kalau sudah jatuh pada kesyirikan ini. Sebagaimana ikan, Pak, kalau sudah kena jala maka sulit lepasnya. Begitu juga orang jika sudah jatuh pada kesyirikan, sudah ketagihan dengan kesyirikan, terkadang logikanya hilang. Padahal orang pintar, padahal intelek gitu, sekolahnya tinggi, tapi karena kesyirikan ya hilang logikanya semuanya, akalnya hilang. Ya, mu'alif katakan semoga Allah Ta'ala ya berikan kepada kita keselamatan dari jaring ini, yaitu apa? Kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian beliau bawakan firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menghapuskan dosa syirik dan menghapuskan dosa selain dari dosa syirik kepada yang Dia kehendaki. Wa dzalika bima'rifatin arba'i qawaida dzakarahallahu Ta'ala. Kemudian beliau pun akan menjelaskan 4 kaedah yang dengannya mudah-mudahan kita akan faham tentang tauhid dan syirik ini sehingga kita dapat selamat darinya. Insyaallah akan kita bahas 4 kaedah ini, kaedah yang penting ini nantinya insyaallah setelah salat Isya biiznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan dars kita. Mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu, ya setelah beliau menyampaikan tentang pentingnya belajar tauhid, pentingnya mengetahui tentang kesyirikan, maka selanjutnya beliau rahimahullah menyampaikan 4 kaedah yang tentunya dengan izin Allah Ta'ala apabila kita memahami 4 kaedah ini, saya akan sangat membantu bagi kita untuk dapat mengetahui terkait perkara tauhid kepada Allah Ta'ala dan syirik, sehingga kita dapat selamat dari kesyirikan tersebut dan dapat menjauhinya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rahimahullahu ta'ala wa barakatuhu wa hadirin wa jami'il muslimin wal muslimin. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله تعالى الخالق والرزق المدبر، وأن ذلك لم يذكره في الإسلام، ودليل قوله تعالى من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. طيب.
Kaidah yang pertama yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu ta'ala agar seorang dapat mudah memahami tentang tauhid dan syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala, beliau rahimahullah mengatakan an ta'lama annal kufar alladzina qatalahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilahum fil Islam. Sesungguhnya, kata muallif, ketahuilah oleh kalian bahwasanya orang-orang kufar, yaitu musyrikin Mekah yang dahulunya mereka diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dahulunya mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Mereka ini adalah orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengakui Allah sebagai pencipta. Mereka adalah orang-orang yang mengakui Allah Ta'ala sebagai zat yang memberikan rezeki bagi mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui bahwasanya Allah yang menghidupkan dan mematikan mereka. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Apabila kalian tanyakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang kufar tersebut, siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh-sungguh mereka akan katakan Allah. Maka dari sini taulah kita bahwasanya orang-orang musyrikin Mekah ini, mereka orang yang mengenal Allah, bahkan mereka juga beribadah kepada Allah. Sebagaimana apa yang telah kita sampaikan, mereka mengerjakan haji. Orang-orang musyrikin Mekah, mereka berdoa kepada Allah. Mereka memuliakan Masjidil Haram. Mereka memberi minum air zam-zam orang yang mengerjakan ibadah haji. Mereka bersedekah. Dan ini mereka lakukan untuk Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Akan tetapi jamaah rahmati Allah Ta'ala, ternyata jika iman mereka kepada Allah Ta'ala hanya sampai di sini saja, mereka belum masuk kategori orang yang beriman, belum masuk dalam kelompok kaum muslimin. Oleh sebab itu mereka, orang-orang musyrikin Mekah ini, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jamaah rahmati Allah Ta'ala, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan terkait dengan iman ini memiliki 73 hingga 79 cabangnya. Dari cabang-cabang keimanan ini, 6 diantaranya adalah yang paling utama, yang dia kita kenal dengan arkanul iman, rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir Allah. Ini adalah yang paling utama di antara rukun iman. Dan ini ada standar minimalnya yang harus dimiliki seorang hingga dia dikatakan seorang yang beriman. Kapan seorang dikatakan beriman kepada Allah? Maka harus terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya kata para ulama, yang pertama dia harus beriman biwujudillah, beriman
tentang adanya Allah. Kalau ada seorang yang dia tidak beriman dengan adanya Allah, maka tidak bisa kita katakan orang ini orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Dia tidak beriman dengan adanya Allah. Kemudian orang ini beriman kepada adanya Allah biwujudillah, tapi dia tidak beriman terhadap rububiyah Allah. Dia yakini Allah ada, akan tetapi dia tidak yakin Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Dia tidak yakin Allah yang menghidupkan dan mematikannya. Tidak beriman kepada rububiyah Allah. Maka tidak dikatakan orang ini beriman kepada Allah. Kenapa? Karena tidak beriman kepada rububiyah Allah. Begitu juga ada seorang yang dia beriman tentang adanya Allah, kemudian dia beriman juga Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Akan tetapi dia enggan menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala semata saja. Maka tidak bisa dikatakan orang ini orang yang beriman kepada Allah. Inilah orang-orang musyrikin Makkah. Mereka mengimani adanya Allah, mengimani Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Akan tetapi sewaktu mereka diajak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, mereka enggan untuk bersyahadat. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi dari syahadat yang apabila mereka ucapkan, maka mereka harus menyingkirkan Tuhan-Tuhan mereka yang lainnya, dan tersisalah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Ta'ala saja yang berhak untuk mereka beribadah kepadanya. Ini yang mereka enggan, mereka tidak inginkan. Ya, maka jamaah Allah Ta'ala, ini adalah akidahnya orang-orang musyrikin Mekah, yang mana mereka beriman kepada adanya Allah, beriman pada rububiyah Allah, akan tapi mereka tidak beriman kepada uluhiyah Allah, tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Dan ini dikarenakan kesombongan yang ada pada diri mereka. Bahkan mereka mengatakan tidak tentang Nabi SAW yang mengajak mereka kepada la ilaha illallah. Mereka tidak mau menjadikan Tuhan itu hanya satu saja yang diibadahi. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga ibadah kepada selain Allah. Ini yang disebut dengan syirku billah, menyekutukan Allah Ta'ala. Makanya sewaktu mereka diajak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, apa kata mereka dalam Quran surah Shad? Allah Ta'ala sampaikan, orang-orang kufar ini mengatakan aj'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau wahai Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini hanya jadi satu Tuhan saja? Ala inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini adalah perkara yang menakjubkan. Ya, mereka enggan untuk mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadahnya. Ya, ini adalah kaidah yang pertama yang harus kita pahami dalam memahami tauhid kepada Allah Ta'ala, memahami kesyirikan kepada Allah Ta'ala, yang mana iman kepada adanya Allah dan iman kepada rububiyah Allah ini harus disempurnakan dengan iman kepada uluhiyah Allah. Harus disempurnakan dengan mentauhidkan Allah dalam beribadah ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala semata. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali hanya untuk mengikhlaskan ibadah tersebut hanya
untuk Allah Ta'ala semata saja. Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناه وتوجهنا إليه بجانب طلب القربة والشفاعة والذين القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلمون في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة وشفاعة منفية ما كان تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ودليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا بما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وشفاعة مثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى قل لله الشفاعة جميعا. Kaidah yang kedua, al-qa'idatu tsaniyah, disampaikan oleh muallif rahimahullahu ta'ala anhu rahmatan wasi'ah, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati beliau, adalah orang-orang musyrikin Makkah ini annahum yaqulun, mereka mengatakan ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati was syafa'ah. Mereka katakan tidaklah kami menyembah patung-patung itu, sesembahan-sesembahan tersebut, akan tetapi yang kami lakukan adalah agar patung-patung ini yang mereka ibadahi tersebut mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala, dan agar patung-patung yang mereka sembah tadi kelak akan memberikan syafaat bagi mereka. Jamaah dirahmati Allah Ta'ala, hadanallahu iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang kufar, sesungguhnya mereka tidak menyembah Lata, mereka juga tidak menyembah Uzza, tidak menyembah Manat, Hubal, atau sembahan-sembahan yang lainnya. Ma da'unahum, mereka tidak menyembah mereka. Ya, orang-orang kufar tidak menyembah patung-patung ini. Wa tawajjahna ilaihim, dan mereka katakan kami menghadapkan wajah kami kepada mereka illa li talabil qurbah, melainkan yang kami inginkan dari patung-patung ini adalah agar patung-patung ini mendekatkan kami kepada Allah dan memberikan kepada kami syafaat. Dan ketahuilah jamaah rahmati Allah Ta'ala, barakallahu fiya fikum, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan bagi anda dan bagi antum semuanya. Patung-patung yang mereka sembah ini adalah patung orang-orang soleh, patung orang-orang soleh yang mereka cinta dengan orang-orang soleh tersebut. Dan memang harus seperti itu. Seorang muslim harus mencintai orang soleh, tapi dilarang untuk berlebihan dalam mencintai orang soleh. Orang yang paling soleh adalah Nabi Muhammad SAW.
Akan tapi Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, la tatruni, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Maka katakanlah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Maka katakanlah bahwasanya aku adalah abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah. Orang yang paling soleh, Pak, yaitu Nabi Muhammad SAW, mengingatkan kepada sahabatnya, jangan cintai aku secara berlebihan sebagaimana orang Nasrani berlebihan dalam mencintai Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang dampaknya apa? Dampaknya setan masuk dalam cinta yang salah ini, dan akhirnya mereka jadikan orang-orang soleh tersebut sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala. Inilah patung orang-orang soleh. Makanya yang mereka harapkan dari ibadah mereka kepada orang-orang soleh ini, mereka tidak minta langsung kepada patung-patung ini, mereka mintanya kepada Allah. Akan tetapi mereka jadikan patung ini wasilah antara mereka dengan Allah Ta'ala. Ini adalah kesyirikan. Ini yang dilakukan oleh Abu Jahal, yang dilakukan oleh Abu Lahab, Abu Talib, dan teman-temannya dari musyrikin Mekah, yang mereka diperangi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ini adalah kesyirikan. Ya, ini tidak diperbolehkan dalam agama Allah Ta'ala, dan ini adalah dosa besar yang paling besar. Dan yang mereka inginkan ya dari patung orang-orang soleh ini, yang pertama adalah al-qurbah. Apa itu qurbah? Mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Mereka sadar diri mereka adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Mereka tahu mereka banyak maksiat. Makanya Pak, dahulu orang-orang musyrikin Mekah itu, mereka sewaktu tawaf ini sampai telanjang. Kenapa? Karena mereka ingin mensucikan Ka'bah yang mulia. Mereka tidak mau tawaf ini pakai pakaian yang pernah mereka lakukan maksiat padanya. Makanya kalau mereka mau tawaf, mereka beli pakaian baru. Kalau mereka tidak ada uang untuk beli pakaian, mereka pinjam untuk beli pakaian. Kalau tidak ada, mereka telanjang tawaf. Dalam rangka apa? Memuliakan Baitullahil Haram, memuliakan Ka'bah. Makanya mereka tawafnya telanjang. Mereka orang yang kenal pada Allah Ta'ala, akan tetapi mereka salah dalam beribadah kepada Allah. Akhirnya mereka pun diperangi oleh Nabi SAW. Ini mereka yang pertama adalah motifnya agar dekat dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ingin mendapatkan syafaat. Dari siapa? Dari orang-orang soleh yang telah meninggal dunia ini. Ya, dari orang-orang soleh tersebut. Dan ingat, ini sudah kita sampaikan pada pembahasan kitab yang pertama, yaitu kitab Usul Sittah, bahwasanya sama sekali tidak ada pertentangan antara ikhlas beribadah hanya kepada Allah dengan mencintai orang soleh. Tidak ada, sama sekali tidak ada pertentangan. Akan tetapi iblis laknatullah senantiasa membenturkan antara tauhid kepada Allah dengan cinta kepada orang soleh. Dan ini sudah terjadi sejak adanya kesyirikan pertama kali pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Makanya sewaktu Nabi Nuh mengajak umatnya untuk kembali mengesahkan Allah dalam ibadah, apa kata kaumnya? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa' wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian cela Tuhan-Tuhan kami. Jangan kalian cela wadda wala suwa wala yaghus wala ya'uq wala nasr. Siapa mereka ini, Pak? Ini orang-orang soleh. Jadi sewaktu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengajak
manusia untuk tauhidkan Allah, setan masuk di sana seolah-olah ingin mencela orang-orang soleh, padahal yang didakwakan tauhid kepada Allah. Sampai sekarang seperti itu motifnya. Sewaktu kita mengajak jangan sujud kepada selain Allah ya, sujud kita hanya untuk Allah Ta'ala semata, maka katanya tidak hormat sama orang tua. Kalau sama orang tua itu harus sujud, tidak hormat ya, padahal tidak ada pertentangan antara tauhid kepada Allah dan birrul walidain. Tapi caranya yang salah, bukan seperti itu cara berbakti pada kedua orang tua. Sewaktu dikatakan jangan minta pada Nabi SAW, kemudian apa kata mereka? Tuh lihat, tidak cinta pada Nabi Muhammad SAW. Padahal ahlu sunnah adalah orang yang paling semangat, yang paling cinta pada Nabi SAW. Tapi bukan seperti itu caranya. Sebenarnya tidak bertentangan. Tapi inilah waswas syaitan, talbis iblis. Ya, sejak masa Nabi Nuh alaihissalam, inilah yang menjadi propaganda mereka, yang mereka bisikkan di telinga kaum muslimin, yaitu apa? Menjadikan ikhlas kepada Allah, mentauhidkan Allah seolah-olah membenci orang soleh. Dan ini adalah tuduhan yang dusta. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala al-qaidah al-thalithah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara fil nasi mutafarriqina fi ibadatihim, minhum man ya'budu al-malaika wa minhum man ya'budu al-anbiya wa minhum man ya'budu al-ashjar wal ahjar wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar. Qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمر ربكم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل بالأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي بكر الأنس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنين ونحن خلفاء أهل بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينقضون لي أسلحتهم يقال لها ذات أنوار. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن والذي نفسي بيده كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم أي النصارى واليهود. رواه الترمذي. kemudian muallif rahimahullah ta'ala anhu rahmatan wasi'ah membawakan al-qaidatus salisah, kaidah yang ketiga. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam zahara ala anasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup bersama orang-orang yang mereka bermacam ragam ibadah mereka ini. Bentuk kesyirikan mereka itu beraneka ragam macamnya. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wassalihin, di antara orang-orang ini
ada yang mereka menyembah Allah, menyembah juga kepada para nabi dan menyembah orang-orang soleh. Mereka berikan ibadahnya kepada Allah, berikan juga ibadahnya kepada nabi ataupun kepada orang soleh. Di antara mereka ada yang menyembah kepada bebatuan, kepada pepohonan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriqu bainahum wa lam yufarriq bainahum. Akan tetapi semuanya dipukul rata, diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dimusuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak katakan, "Oh, ini kan yang disembah adalah malaikat yang mulia. Ya udah, dosa perangi. Oh, ini kan yang disembah adalah orang-orang soleh. Oh, yang ini kan yang disembah adalah para nabi. Udah, dibiarkan saja." Lah, semuanya sama, semuanya adalah kesyirikan kepada Allah Ta'ala yang semuanya harus diluruskan. Kesalahan ini harus dibenarkan. Allah Ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ya. Apa kata Allah? Wa qatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnatun, agar tidak ada fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini adalah kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar agama, ibadah semuanya hanya untuk Allah Ta'ala semata saja. Nabi tidak peduli, semuanya harus diluruskan. Ya. Bahkan jamaah rahmat Allah Ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW menjelaskan, ada seorang lelaki yang masuk surga hanya karena seekor lalat, ada yang masuk neraka hanya karena seekor lalat. Kenapa kok bisa seperti itu? Kali ini dikarenakan ada suatu kaum yang mereka ini memiliki patung, yang setiap orang lewat harus membelikan tumbal bagi patung ataupun bagi Tuhan mereka ini. Lewatlah orang pertama, ditangkap, kemudian dihadapkan kepada Tuhan mereka, disuruh qarrib, bertakarublah, berikan tumbal. Kemudian orang mengatakan, saya tidak memiliki apa-apa. Kemudian mereka katakan, qarrib walau bidzubab, bertakarublah, berikan tumbal walau hanya seekor lalat yang kecil. Berikan tumbal, yang penting harus ada tumbal untuk patung mereka ini. Akhirnya dia pun tangkap lalat, kemudian dia serahkan untuk patung ini tadi, dan dia pun dibiarkan lewat, selamat. Kemudian Nabi SAW kabarkan, fadakhalan nar, ya orang ini masuk neraka karena perbuatannya ini, karena kesyirikan yang dia lakukan ini, dia masuk ke dalam neraka Allah. Kemudian ada orang yang kedua, sama, ditangkap, dihadapkan di depan Tuhan mereka ini, diperintahkan qarrib, dia katakan, lah, tidak mau. Ya qarrib walau bizubab, bertakarublah, berikan tumbal walaupun hanya dengan seekor lalat yang kecil. Ya, dia katakan, saya tidak mau menyembelih, bertakarub, tidak mau memberikan tumbal apapun, tidak mau menyembelih kecuali hanya untuk Allah Ta'ala semata saja. Fadaraba unuqahu, maka mereka pun penggal lelaki ini. Wa dakhalal jannah, dan dia pun masuk ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah rahmat Allah Ta'ala. Apa yang ingin kita sampaikan di sini? Sahihnya adalah yang menjadi objek ini Allah tidak peduli. Tidak harus yang menjadi objek yang dijadikan sekutu bagi Allah ini adalah sesuatu yang besar. Tidak harus dia menyembelih sapi baru dikatakan syirik. Kalau menyembelih ayam tidak. Tidak harus menyembelih kambing baru dikatakan syirik. Kalau memberikan tumbal berupa hewan yang kecil,
seperti misalnya lalat, tidak. Akan tapi semuanya sama. Jika dia menyembelih untuk selain Allah, padahal menyembelih ini adalah ibadah yang harus diberikan hanya untuk Allah Ta'ala semata saja, maka dia telah jatuh pada syirik akbar. Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah solat dan sembelihlah hanya untuk Allah Ta'ala semata. Allah Ta'ala juga katakan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya, ini jamaah rahmat Allah Ta'ala. Nabi SAW tidak membedakan. Semua bentuk kesyirikan ini adalah perkara yang besar di sisi Allah Ta'ala, yang harus dijauhi sejauh-jauhnya, apapun jenis kesyirikan tersebut. Ya, tidak peduli yang diibadahi adalah nabi ataupun malaikat ataupun orang soleh ataupun batu ataupun berupa pohon, maka semuanya harus dihindari dan serahkan ibadah tersebut hanya untuk Allah Ta'ala semata saja. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, al-qaidah rabi'ah inna musyrikina zamanina aghadu syirka min al-awwalin, li'anna al-awwalina yusyrikuna fi ar-rafa'i wa yukhlisuna fi shiddah, wa musyrikuna zamanina syirkuhum da'imun fil rafa'i wa shiddah. Wa tadillu qawluhu ta'ala, wa idza rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlisina lahu ad-din falamma najjahu ilal barri idza hum yushrikun. kaidah yang keempat, al-qaidatur rabi'ah. Muallif rahimahullah mengatakan, orang-orang musyrik yang hidup pada zaman kita sekarang ini, kesyirikan mereka lebih parah minal awwalin, daripada orang-orang yang terdahulu. Apa sebabnya? Li'annal awwalin, dikarenakan orang-orang dulu, yusrikuna fi rohai wa yukhlisuna fi siddah. Orang-orang dahulu, Pak, kalau mereka dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang, nyaman, mereka sekutukan Allah. Mereka beribadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah. Ini orang-orang musyrikin dahulu. Mereka minta kepada Allah, mereka juga minta kepada Allah. Pada selain Allah, mereka menyembelih untuk Allah, menyembelih juga untuk selain Allah. Ini waktu lapang. Akan tetapi fisiddah, dalam keadaan yang lagi susah, yang lagi sulit, mereka ikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah Ta'ala semata saja. Ini orang-orang musyrikin dahulu. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka naik di atas kapal, rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin, kemudian mereka dihantam dengan ombak yang besar, yang mereka terombang-ambing, mereka takut pada waktu itu. Da'ullaha mukhlishina lahuddin, maka mereka minta pada Allah, ikhlas, kata Allah. Mereka ikhlas minta hanya kepada Allah. Mereka tujukan permintaan mereka hanya untuk Allah. Mereka tinggalkan Tuhan-Tuhan mereka yang lain. Mereka tinggalkan Lata, tinggalkan Uzza, tinggalkan Manat. Mereka tinggalkan, mereka minta hanya kepada Allah, dalam keadaan syiddah, dalam keadaan genting. Falamma najjahum ilal barri, dan ketika kami selamatkan mereka, kata Allah, udah sampai ke tepian, udah selamat dari bencana tadi, idahum yusrikun, maka mereka kembali lagi menyekutukan Allah. Jadi orang-orang musyrik dahulu. Akan tetapi orang musyrik zaman sekarang, ya, musyrik zaman now beda.
Waktu mereka dalam keadaan lapang, mereka sekutukan Allah Taala. Mereka minta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah. Mereka menyembelih untuk Allah, menyembelih juga untuk selain Allah. Di dalam keadaan lapang. Dalam keadaan sempit, mereka tetap menyekutukan Allah Ta'ala. Pada waktu ada bencana, datang bencana, ada gunung yang meletus, mereka berikan sesajen untuk jin penghuni gunung tersebut. Padahal dalam keadaan syiddah, dalam keadaan berat. Orang-orang musyrikin dahulu dalam keadaan yang susah seperti ini, mereka mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Tapi orang pada hari ini, ya, mereka dalam keadaan lapang menyekutukan Allah, dalam keadaan sempit juga menyekutukan Allah Taala. Ya, ini adalah menunjukkan jauhnya manusia sekarang dari ilmu agama. Dulu Pak, Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau bersyahadat la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi dari la ilaha illallah yang harus mereka ucapkan tersebut. Makanya mereka tidak mau. Padahal kalau mereka ucapkan saja selesai kan, tidak ada ya perang itu antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrikin Mekah. Tinggal mengucapkan la ilaha illallah, apa susahnya? Tapi mereka tidak mau. Kenapa tidak mau? Mereka faham konsekuensinya. Harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Akan tapi kaum muslimin pada hari ini betapa banyak yang tidak faham makna dari syahadat yang mereka ucapkan. Mereka katakan la ilaha illallah, tapi mereka tidak tahu maknanya apa, syaratnya apa, rukunnya apa yang harus dipenuhi dalam syahadat yang mereka ucapkan ini. Syahadat artinya apa? Persaksian. Seorang menjadi saksi. Ini dalam suatu persidangan nih, ada persidangan, dihadirkan saksi. Apa sih syarat saksi ini? Apa syaratnya? Dia adalah orang yang tahu betul apa yang terjadi, iya tidak? Ini yang disebut dengan saksi. Agar hakim bisa menetapkan suatu perkara, dihadirkan saksi. Saksinya adalah orang yang tahu betul bagaimana perkara tersebut. Ini saksi. Maka sudah sepatutnya bagi seorang yang dia bersaksi. Bersaksi apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Yang dia bersaksi tidak ada Rabb selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dia bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka dia harus menjadi orang yang paling mengenal Allah, tahu konsekuensinya, tahu betul bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu konsekuensinya. Ini baru benar. Tidak kalah dengan orang-orang musyrikin Mekah dahulu. Artinya harus apa dong solusinya? Belajar, tidak ada cara lain. Harus menuntut ilmu. Makanya Nabi SAW katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya masuk surga. Solusinya tidak ada lain, yaitu harus belajar, mempelajari tauhid, mempelajari tentang kesyirikan. Belajar tauhid agar kita dapat mentauhidkan Allah, dan mempelajari kesyirikan agar kita dapat menjauhi kesyirikan ini dan tidak terjatuh padanya. Allahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, di akhir kitab ini muallif rahimahullah ya mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui, dan beliau akhiri dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Taib, selesai kaidah yang keempat, maka selesai pula pembahasan kita dari kitab Qawaidul Arba ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan yang penuh barokah ini dapat bermanfaat bagi ana pribadi dan bagi antum dan antunna semuanya. Semoga Allah Ta'ala catat pertemuan kita ini dalam catatan amal kebaikan kita, dan dapat memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala Rabbul Arsyil Azim
bi asma'ihil husna wa sifatil ulya, agar Allah Ta'ala kumpulkan kita semua di dalam surga firdausnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.